Cepat lihat, pengawal wanita telah bertugas sebagai tentara selama 10 tahun. Pertama kalinya naik pesawat khusus. Dia bahkan datang sendiri untuk menjemput seorang pemuda yang bekerja membawa batu bata di lokasi konstruksi. Temui Tuan Ling. Bangunlah. Apakah Lei Sihai hanya seorang ketua kamar dagang? Bagaimana berani Anda menerima kedatangan Anda? Kalian sebenarnya siapa? Berani sekali bersikap sembrono seperti ini. Mendengar ini, pengawal wanita langsung menendangnya hingga terjatuh ke tanah dengan satu tendangan. Hanya karena dia dan pemuda memiliki sebuah tugas penting untuk dilaksanakan. Segera setelah itu, keduanya tiba di kasino paling mewah di daerah itu. Awalnya ingin mencari pembunuh ayahnya, namun malah bertemu dengan seorang wanita yang tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau. Maka pemuda itu mendekat dan menariknya, dan langsung mengetuk 2 kali di dadanya. Wanita itu marah dan mengatakan dia berperilaku cabul. Namun pemuda itu dengan baik hati mengingatkannya bahwa dia telah diracuni. Sebaiknya hari ini jangan pergi berjudi ke kasino. Namun sayangnya, dia sama sekali tidak menganggap serius perkataannya. Bahkan mengancam akan membuatnya tidak ada tempat pemakaman. Kemudian dia langsung berbalik dan menuju ke kasino. Ketika pria muda mengikutinya, dia menemukan wanita sedang bermain kartu dengan bos hitam. Tapi sepertinya nasibnya buruk. Hanya dalam 1 putaran, dia kalah sampai tak bersisa. Bos hitam itu kemudian meminta sesuatu yang berlebihan. Tapi wanita itu tidak mudah ditaklukkan. Dia segera mengeluarkan ancaman. Kamu harus tahu, siapapun yang berani memprovokasi saya, Lei Kingsway, akan berakhir sangat buruk. Ayah Nona Lei, dia adalah ketua kamar dagang Zhongsu. Bahkan 4 keluarga besar harus memberinya sedikit wajah. Kamar dagang Zhongsu. Ternyata bos hitam itu merasa angkuh setelah mendengarnya. Dia segera menyebutkan gurunya. Dia adalah bawahan penjara kehormatan. Disebut sebagai dewa judi yang disebut sebagai kaisar bawah tanah. Bahkan jika ketua kamar dagang Zhongsu datang hari ini, harus mengikutinya dengan patuh. Mendengar nama penjara kehormatan, wanita itu menjadi panik. Tidak disangka bos hitam malah mengambil kesempatan untuk mengincar wanita. Saat-saat genting, pemuda itu datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Melihat kebaikan dihancurkan, bos hitam sangat marah. Sedangkan pemuda itu tetap tenang. Kemudian dia menunjukkan bahwa dia tadi bermain curang dalam perjudian. Apa? Bos Chao adalah murid tertutup dari dewa judi. Bagaimana mungkin menggunakan metode yang tidak pantas? Berarti ketinggalan zaman. Anak muda, apakah kamu tahu siapa saya? Saya bos di sini. Bagaimana mungkin saya curang? Merusak reputasi saya sendiri. Kamu tidak mengerti judi. Hanya saja, jangan meniru film orang lain. Menyelamatkan wanita cantik. Memang saya tidak mengerti judi. Namun hanya seorang orang yang hanya bisa curang. Tidak pantas menang melawan saya. Anak muda sombong. Tidak ada yang mengajarimu berbicara sembarangan. Apakah kamu siap membayar harganya? Pemuda itu juga tidak menyangka. Muridnya ternyata menerima. Adik kecil yang begitu sombong dan arogan. Maka dia bersiap untuk mengajari bagaimana bersikap. Lalu dia mengeluarkan kartu hitam eksklusif senilai miliaran. Ayo bertaruh dengan dia. Siapa sangka wanita itu sama sekali meremehkan pemuda. Mengolok-olok bahwa dia sama sekali tidak mengerti judi. Bahkan bermimpi untuk mengalahkan murid sang dewa judi. Aku tidak bisa berjudi. Bukankah masih ada kamu? Kau bajingan. Kemudian pemuda berbalik dan menuju ke meja judi. Dengan wajah tenang, dia memberitahu wanita uang yang dia kalahkan dan barang yang dia inginkan. Dia akan membantu memenangkan semuanya kembali untuknya. Namun bos hitam sama sekali tidak menghiraukan pemuda. Langsung meminta dealer untuk membagikan kartu dan memulai permainan judi. Sedangkan pemuda hanya melihat kartu di tangannya. Dia langsung menyadari masalahnya. Aku sudah bilang, menipu, tanggung sendiri akibatnya. Sedikit kemampuan ya, aku akan menontonnya kali ini. Biar Miss Lei saja yang membagikan kartu. Tidak masalah kan? Baiklah. Melipat, 500 juta. Apa kamu gila? Kartumu sangat buruk. Kamu ingin menipu pemain judi seperti itu. Dia tidak akan tertipu. Menarik ya? Ikut. Benar-benar badut yang melompat-lompat. Masih ingin meledakkan Raja Judi Hu. Terlalu sering menonton drama TV, kan? Sebuah permainan judi. Berani untuk putaran kedua. Anak muda. Berani bertaruh 10 miliar. Namun, hanya berani tanpa rencana. Namun, saya ingin mengingatkan kamu. Seharusnya berakhir di sini. Kalau saya tahu sejak awal, saya tidak akan membantu kamu. Sekarang kita semua harus bertanggung jawab di sini. Ini baru putaran pertama. Bos Chao. Berani untuk putaran kedua. Baiklah.
Putaran ini, kamu yang membagikan kartu. Namun, saya ingin mengingatkan kamu. Kecanduan judi terlalu besar. Hati-hati dengan nyawa sendiri. Kehilangan semuanya. Tenang saja. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa. Sampai kapan kamu akan berpura-pura. Bos Chow, bagaimana kalau putaran ini? Bagaimana kalau kita bertaruh besar? Aku menang. Barang-barang. Saya membawa semuanya. Jika aku kalah, meninggalkan nyawa. Mencari ajal sendiri. Aku ingin melihat, bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Selesai. Anak ini, tidak mungkin karena kalah dalam permainan hidup mati. Pukulan terlalu besar. Apakah otaknya rusak? Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena dia curang. Dia masih belum bisa mengalahkanku. Bagaimana mungkin? Berani mempermainkan saya. Kalah dariku bukanlah hal yang memalukan. Akhirnya, guru kamu bahkan tidak bisa mengalahkan saya. Sudahlah kamu. Berbohong pun tidak takut terjatuh. Gurunya, yang dijuluki Raja Bawah Tanah, ahli judi, di bawah pimpinan penjara. Salah satu dari 4 jenderal besar. Bahkan saya pun tidak berhak bertemu dengannya. Apalagi, kamu yang tidak dikenal. Pria kecil. Apa artinya menjadi Raja Bawah Tanah? Saat saya di penjara sebelumnya, saya sering memintanya membersihkan toilet saya. Kamu sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Bawa dia keluar. Tarik anak ini keluar. Pukul dia sampai mati. Berbuat curang tapi tidak bisa kalah. Hari ini, saya akan membantu Anda menguasainya. Membersihkan masalah. Tenanglah, mereka tidak akan bisa melukai saya sedikit pun. Saya tidak takut. Serang dia. Kamu berani menyentuh saya? Guru saya adalah ahli judi. Dia tidak akan membiarkanmu. Saya sudah bilang, guru kamu hanyalah bawahan saya. Hanya seorang bawahan. Siapa berani membuat keributan di sini? Hormatilah ahli judi. Kamu masih bisa bertarung bagaimana? Sekarang guru saya sudah datang. Nanti akan saya lihat bagaimana kamu mati. Guru, dia datang. Merusak tempat ini. Dia juga bilang, kamu adiknya. Berani membuat onar di wilayahku. Mencari mati. Lama tidak bertemu. Dewa judi. Bodoh. Hormat kepada tuan penjara. Penjara. Belum meminta maaf kepada tuan penjara. Dia adalah orang nomor 1 di Zhongsu. Dari penjara Purgatorium. Koson dewasa. Belum memberi maaf kepada tuan penjara. Kamu adalah tuan penjara. Belum memberi maaf kepada tuan penjara. Itu hanya kesalahpahaman. Tolong maafkan saya. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Kematian pasangan Ling 10 tahun yang lalu. Apakah itu perbuatanmu? Bukan. Itu anak muda besar dari keluarga Sun. Matahari Hu. Dia melakukan itu demi Liontin Naga Dewa. Membunuh seluruh keluarga mereka. Saya hanya membantu mereka. Menghancurkan bukti. Bodoh. Sebagai muridku, malah menjadi anjing pelacak untuk keluarga Sun. Mulai hari ini, kamu bukan lagi raja judi. Semua asetmu disita. Bawa dia pergi. Tarik dia pergi. Guru. Belum memberi maaf kepada tuan penjara. Saya punya sesuatu untuk diungkapkan. Katakanlah. Koson dewasa. Setelah 1 bulan, 4 keluarga besar akan diadakan sekali dalam 3 tahun. Pesta besar di Central Plains. Saat itu, keluarga Sun. Mereka juga akan hadir. Pesta semacam ini. Bagaimana bisa tanpa kehadiran saya? Keluarga Ling hadir. Dulu, keluarga Sun memperlakukan keluarga Ling saya. Semua yang telah mereka lakukan. Aku akan membayarmu kembali 10 kali lipat. Selamat datang semua. Untuk menghadiri pesta 4 keluarga besar. Sejujurnya, sejak kejatuhan keluarga Ling, keluarga Sun telah mencari keberadaan Liontin Giok Dewa Naga. Baru-baru ini, saya menemukannya. Liontin Giok Dewa Naga ini adalah milik Dewa Perang Nine Heavens. Usaha yang sungguh-sungguh, mengandung keterampilan bela diri Dewa Perang yang luar biasa, dan harta karun Dewa Naga. Hanya keluarga pertama di Central Plains
Untuk memenuhi syarat, ambil alih Liontin Giok ini, untuk melindungi keturunan besar di Central Plains. Saya nyatakan, Liontin Giok dari keluarga Sun. Sebagai persembahan kepada keluarga Sue, mohon keluarga Sue, lindungi aku. Da Zongzu, baiklah. Sebuah batu giok Hetian biasa, berani juga menyamar sebagai Liontin Dewa Naga. Kepala Sue dan Tuan Sun meminta maaf. Lagi pula, kamu, nakal, kamu berani bilang, Liontin ini palsu. Karena Liontin Dewa Naga yang asli. Di sini bersamaku, mengapa ada dua, Liong Shen Yu Pei yang sama persis? Itu dulunya dijaga. Tuan muda dari keluarga Ling mengenakan Liontin Giok Dewa Naga. Yang mana yang nyata? Bodoh, menyamar sebagai Liontin Dewa Naga adalah hukuman mati. Ling Yun, ini bukan tempatmu, tempat untuk bertindak semaumu. Segera minta maaf kepada Kepala Sue dan Tuan Sun meminta maaf. Liontin Dewa Naga yang asli, tidak takut terbakar. Apakah asli atau palsu? Cukup dicoba untuk tahu. Palsu. Manajer Sue, aku sungguh tidak tahu kalau ini palsu. Kalau tidak begitu, aku juga tidak bisa memberikannya padamu. Nakal, bagaimana kamu bisa membuktikan? Kalau yang ini asli, coba saja, nanti tahu. Liontin ini, ternyata asli. Keluarga Ling memiliki Liontin Dewa Naga yang legendaris. Apakah ini harus didaki? Posisi keluarga teratas di Zongzu. Tidak terduga, Tuan mencari selama bertahun-tahun. Ternyata di tangan anak haram ini. Sue, pengawas, tenanglah. Liontin Naga ini hanya milik keluarga Sue. Keluarga Sun merencanakan selama 100 tahun. Hanya untuk hari ini. Liontin Naga ini, aku, Sun Hu, pasti bisa mendapatkannya. Zongzu, keluarga kedua, hanya bisa milik keluarga Sun. Karena Liontin ini asli, berikan padaku. Ayo. Sun Hu, apa maksudmu? Jangan mencuri secara terang-terangan. Jangan tuduh saya, Nyonya Lei. 4 keluarga besar ada di sini. Aku peduli dengan masa depan Zongzu. Zongzu memiliki tradisi kuno sejak zaman dahulu. Hanya keluarga pertama bisa mengelola Liontin Naga. Jika tidak, Zongzu akan mengalami bencana besar. Liontin Naga Dewa harus diserahkan kepada keluarga pertama, keluarga Sue, untuk mengelolanya. Zongzu hanya dengan begitu bisa menjaga kedamaian. Keluarga pertama, keluarga Sue-nya juga layak mendapatkannya. Apakah kau pikir keluarga Ling adalah keluarga pertama? Keluarga Ling sudah tidak ada. Kau hanyalah semut di pinggir jalan. Aku bisa menginjakmu kapan saja. Ling Yun, segera serahkan barang itu kepada Sun Shao. Barang ini seharusnya tidak berada di tanganmu. Barangku akan kubawa sendiri. Tidak perlu campur tangan orang lain. Keluarga Lei saya ada di sini. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Mer. Ling, kami, keluarga Lei, ada di sini. Apakah kau pikir mengenal ketua Lei? Kamu bisa bertindak seenaknya. Ini rumah Sun. Kamu, ini urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kak, jangan pedulikan sampah ini. Dia mencari masalah sendiri. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana dengan Ling Yun? Sudahkah kamu memikirkannya dengan baik? Waktu tidak banyak lagi. Jika penguasa penjara datang, kamu tahu sampah ini masih merampas Liontin Naga Dewa. Kamu juga tidak akan bisa melindunginya. Penguasa penjara peduli pada Zongzu. Jika tahu kamu melanggar tradisi leluhur, menyebabkan kehancuran Zongzu, apakah kau pikir masih punya nyawa? Bisa bertahan hidup besok? Sun Shao tidak salah. Untuk Zongzu, serahkan Liontin Giok. Serahkan Liontin Giok. Menggunakan namaku, merampas barangku, Matahari Hu. Kamu benar-benar tak tahu malu. Namamu Ling Yun. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu tuan penjara? Benar, aku memang. Bagi saya, 4 keluarga besar hanyalah sekelompok ayam kampung dan anjing kampung. Saya ingin memusnahkan, maka akan dimusnahkan. Ling Yun,
jangan berpura-pura di sini. Chen Nanyi, aku menasihatimu, jangan terlalu jauh mencampuri urusan mantan istrimu. Sebagai penguasa Zhongzhou, urusan publik padat dan jarang terlihat. Hanya 4 jenderal terkemuka yang pernah bertemu dengannya. Kamu sampah ini, apa haknya berpura-pura menjadi tuan penjara? Sepertinya Ling Yun, sampah ini, sudah pasti akan mati. Ling Yun, kamu benar-benar gila. Kamu bahkan berani berpura-pura menjadi tuan penjara. Chen Nanyi, tampaknya bercerai denganmu adalah keputusan yang tepat. Karena kamu tidak pernah mempercayai saya. Sepertinya Ling Yun itu sia-sia. Karena sekarang Ling Yun adalah milikku. Hari ini, aku akan meminta keadilan untuk keluarga Ling. Kurang omong, serang dia. Kamu berani menyentuhku. Sue, pengurus utama, tidak akan bertindak melawan keluarga Ling. Mengapa menyerang keluarga Ling? Tidak pernah mempercayaiku. Chen dan kamu, aku menasihatimu, jangan terlalu jauh mencampuri urusan mantan istrimu. Karena sekarang Ling Yun adalah milikku. Hari ini, aku akan meminta keadilan untuk keluarga Ling. Kurang omong, serang dia. Kamu berani menyentuhku. Sue, pengurus utama, tidak akan bertindak melawan keluarga Ling. Saya akan menggantikan keluarga Ling. Aku ingin memusnahkan, maka akan dimusnahkan. Sepertinya Ling Yun ini sampah. Jangan berpura-pura di sini. Apakah kamu berani menyerangku? Chen Nanyi, tampaknya bercerai denganmu adalah keputusan yang tepat. Karena kamu tidak pernah mempercayai saya. Berani. Ling Yun, berani membuat onar di depan kepala Sue. Hei, berapa nyawa yang kamu punya? Anak kecil dari keluarga Ling. Tidak seorang pun. Berani membuat onar di wilayahku. Serahkan liontinmu. Luangkan hidupmu. 4 keluarga besar. Keluarga Sue. Hanya omong kosong. Kamu, keras kepala. Jika begitu, saya akan melakukannya sendiri. Mengurus sampah seperti kamu. Bersihkan tempat ini. Ya, saya sendiri yang mengantarnya ke jalan.